Selamat datang pemirsa. Kali ini saya akan membagikan desain rumah 2 lantai yang terlihat seperti rumah 1 lantai, di mana rumah ini berdiri di atas lahan lebar 6 meter serta panjang 12 meter. Desain rumah 2 lantai ini dirancang untuk memberikan kesan yang sederhana dan minimalis sehingga mirip dengan rumah 1 lantai. Fokus utama dalam desain ini adalah menciptakan ilusi visual yang menyembunyikan keberadaan lantai 2 tanpa mengorbankan fungsionalitas dan ruangan yang tersedia. Menciptakan rumah 2 lantai yang tampak seperti hunian 1 lantai merupakan tantangan yang sangat menarik. Pendekatan desain ini seringkali didorong oleh keinginan untuk mempertahankan estetika lingkungan yang sebagian besar diisi oleh rumah-rumah berlantai 1 atau untuk mendapatkan tampilan yang lebih bersahaja dan kohesif. Rumah ini menggunakan model atap lana dengan kemiringan 35 derajat. Dengan merancang atap miring dapat membantu memadukan lantai 2 ke dalam struktur keseluruhan. Dan dengan memvariasikan ketinggian atap, lantai 2 dapat dibuat tampak seperti loteng atau serangkaian ruang yang lebih kecil dan saling berhubungan daripada lantai 2 yang penuh. Selain itu, dengan posisi lantai 2 yang berada di bagian belakang rumah akan mengurangi visibilitasnya dari jalan. Terlebih lagi, dengan perluasan lantai pertama ke depan akan menciptakan efek berjenjang. Walaupun berada di lahan yang cukup terbatas, namun rumah ini masih tersedia space untuk carport dengan panjang 5 meter serta lebar 3 meter. Carport adalah struktur atap terbuka yang dirancang khusus untuk melindungi kendaraan seperti mobil, sepeda motor, atau bahkan peralatan lainnya dari cuaca eksternal seperti matahari atau hujan. Carport ini terdiri dari atap yang didukung oleh tiang penyangga di sekitar kendaraan, tetapi sisinya tetap terbuka, tidak seperti garasi yang memiliki dinding. Tujuan utama carport adalah memberikan perlindungan sementara sambil memudahkan akses cepat dan keluar untuk kendaraan tanpa perlu membuka pintu garasi. Di samping carport terdapat sebuah space untuk akses masuk ke rumah serta tanaman. Tanaman depan rumah merupakan elemen penting dalam desain landscape yang tidak hanya meningkatkan keindahan visual rumah, tetapi juga menciptakan kesan pertama yang menyambut bagi pengunjung. Dengan memilih tanaman yang sesuai dengan iklim dan kondisi tanah lokal, Anda dapat menciptakan tampilan yang menarik sekaligus memberikan keuntungan ekologis seperti meningkatkan kualitas udara dan menyediakan habitat untuk serangga yang bermanfaat. Tanaman depan rumah juga dapat berfungsi sebagai penghalang alami yang memberikan sedikit privasi serta meningkatkan nilai estetika dan fungsionalitas rumah Anda. Berpindah dari luar rumah, lanjut kita masuk ke dalam rumah. Begitu masuk rumah, kita akan langsung berada di ruang tamu dengan ukuran ruang yaitu panjang 3 meter, lebar 2,5 meter, serta tinggi ruangan 2,8 meter. Ruang tamu adalah area di dalam rumah yang berfungsi sebagai tempat menerima tamu, bersantai, dan berinteraksi dengan anggota keluarga serta teman. Ruangan ini terletak di bagian depan rumah dan dilengkapi dengan perabotan seperti sofa, meja kopi, dan dekorasi lainnya untuk menciptakan suasana yang nyaman dan ramah. Selain sebagai tempat berkumpul, ruang tamu juga sering menjadi pusat aktivitas sosial di rumah serta mencerminkan gaya hidup dan kepribadian penghuni. Desain dan tata letaknya harus diperhatikan agar menciptakan kesan yang hangat dan mengundang bagi siapa saja yang masuk. Lanjut kita ke area ruang makan yang menyatu dengan dapur, di mana ruangan ini berukuran panjang 5,2 meter, lebar 3-3,5 meter, serta tinggi ruangan 2,8 meter. Ruang makan yang menyatu dengan dapur adalah desain interior yang menggabungkan 2 fungsi utama dalam satu area terbuka. Konsep ini menawarkan fleksibilitas dan kemudahan, memungkinkan perpindahan yang mulus antara menyiapkan makanan di dapur dan menyajikan di ruang makan. Desain ini sangat cocok untuk rumah dengan ruang terbatas atau untuk Anda yang menyukai suasana yang terbuka dan terhubung. Integrasi ini juga menciptakan lingkungan yang lebih sosial, di mana anggota keluarga dapat berinteraksi dengan orang yang masak tanpa terhalang oleh dinding atau pintu. Menggabungkan ruang makan dengan dapur memiliki beberapa manfaat signifikan. Pertama, ini menciptakan ilusi ruang yang lebih besar dan terbuka, yang sangat berguna dalam rumah dengan luas terbatas. Kedua, desain ini memungkinkan lebih banyak cahaya alami masuk, membuat ruangan terasa lebih terang dan segar. Selain itu, integrasi ini memudahkan dalam hal kebersihan dan perawatan,
karena tidak ada sekat yang memisahkan area memasak dan makan. Dan yang terakhir, ini memberikan kemudahan dan menghidangkan makanan karena meja makan berada dekat dengan area dapur, sehingga mengurangi kebutuhan untuk membawa makanan dalam jarak jauh. Pada ruangan ini terdapat sebuah TV. Menempatkan TV di ruang makan adalah cara untuk menggabungkan hiburan dengan waktu makan serta menciptakan ruang multifungsi yang nyaman dan menarik. TV di ruang makan memungkinkan keluarga menikmati acara favorit, berita, atau film saat makan bersama. Ini akan menambahkan suasana santai dan menyenangkan. Untuk memastikan kenyamanan dan estetika, TV ini ditempatkan di dinding yang terlihat jelas dari meja makan dengan ketinggian yang sesuai. Di sisi lainnya, terdapat sebuah lemari penyimpanan yang terletak di bawah tangga. Memanfaatkan ruang di bawah tangga sebagai lemari penyimpanan adalah solusi yang cerdas dan efisien untuk rumah dengan ruang terbatas. Area ini sering kali terabaikan, tetapi dengan perencanaan yang tepat, dapat diubah menjadi ruang penyimpanan yang fungsional dan estetis. Kabinet dengan pintu tertutup akan menjaga barang-barang tetap rapi dan tersembunyi. Ini sangat berguna untuk menyimpan barang-barang yang jarang digunakan atau yang ingin disembunyikan dari pandangan. Lanjut kita ke kamar tidur utama dengan ukuran ruang yaitu panjang 3 meter, lebar 3 meter, serta tinggi ruangan 2,8 meter. Kamar tidur utama adalah ruang pribadi dalam rumah yang dirancang khusus untuk memberikan kenyamanan dan privasi maksimal bagi penghuni. Biasanya, kamar tidur utama adalah kamar tidur terbesar di rumah. Dekorasi dan desain kamar tidur utama harus diperhatikan untuk menciptakan suasana yang menenangkan dan relaksasi. Gunakanlah palet warna yang lembut, pencahayaan yang hangat, dan bahan-bahan yang nyaman. Selain fungsionalitas dasar, kamar tidur utama seringkali mencerminkan kepribadian dan gaya hidup pemiliknya, dengan hiasan dinding, karya seni, atau foto pribadi yang memperkaya suasana. Untuk meningkatkan kenyamanan, desain kamar tidur utama harus memperhitungkan isolasi suara, memastikan bahwa penghuni dapat beristirahat dengan tenang tanpa gangguan dari aktivitas di luar kamar. Dengan perencanaan yang baik, kamar tidur utama bisa menjadi oasis pribadi yang sempurna untuk relaksasi dan pemulihan setelah hari yang panjang. Lanjut kita ke kamar mandi dengan ukuran ruang yaitu panjang 2 meter serta lebar 1,3 meter. Kamar mandi berukuran kecil seringkali menantang untuk dirancang karena keterbatasan ruang. Namun dengan perencanaan yang cermat dan penggunaan elemen desain yang tepat, kamar mandi seperti ini dapat tetap fungsional dan nyaman. Pemilihan warna terang pada dinding dan lantai seperti putih dapat membantu menciptakan ilusi ruang yang lebih besar dan lebih terang. Penggunaan cermin besar di dinding juga sangat efektif untuk memantulkan cahaya dan memberikan kesan ruangan yang lebih luas. Karena tidak ada jendela, pencahayaan buatan menjadi sangat penting dalam kamar mandi kecil. Gunakanlah lampu langit-langit yang terang agar membantu menerangi seluruh ruangan secara merata. Untuk mengatasi masalah kelembaban yang sering terjadi di kamar mandi, ventilasi mekanis seperti exhaust fan sangat diperlukan. Exhaust fan yang dipasang di langit-langit dapat membantu menghilangkan kelembaban dan mencegah pertumbuhan jamur serta bakteri. Lanjut kita ke kamar tidur kedua atau kamar anak dengan ukuran ruang yaitu panjang 2,7 meter, lebar 2,5 meter, serta tinggi ruangan 2,8 meter. Merancang kamar tidur anak memerlukan pendekatan yang penuh kreativitas dan perencanaan yang matang untuk memastikan ruangan tersebut tidak hanya fungsional tetapi juga menyenangkan dan aman bagi anak. Menyediakan area belajar yang nyaman dan terorganisir adalah hal yang penting. Sebuah meja belajar dengan kursi, rak buku, dan lampu meja yang baik dapat membantu anak fokus saat mengerjakan tugas sekolah. Selain itu, perabotan di kamar anak harus fungsional dan aman. Tempat tidur dengan laci penyimpanan di bawahnya bisa menjadi solusi untuk menyimpan mainan atau pakaian. Lanjut kita ke halaman belakang dengan ukuran area yaitu panjang 3 meter serta lebar 1,8 meter. Mengubah halaman belakang menjadi tempat cuci dan jemur pakaian adalah solusi praktis dan efisien untuk rumah dengan ruang terbatas. Area ini dapat dirancang agar fungsional tanpa mengorbankan estetika dengan menambahkan beberapa elemen penting. Pertama, pastikan ada area tertutup atau kanopi untuk melindungi mesin cuci dan pengering dari cuaca. Lantai yang tahan air seperti keramik atau beton sangat dianjurkan untuk memudahkan pembersihan dan pengaliran air.
Sediakan juga ruang yang cukup luas untuk menjemur pakaian serta pastikan ada pencahayaan yang cukup dan ventilasi yang baik untuk mempercepat proses pengeringan pakaian. Dengan perencanaan yang matang, halaman belakang dapat berfungsi ganda sebagai area cuci dan jemur yang efisien serta tetap terlihat menarik. Berpindah dari lantai 1, lanjut kita menuju ke lantai 2 dengan melewati tangga yang berada di ruang makan. Pada lantai 2 ini terdapat sebuah gudang yang berukuran panjang 1,3 meter serta lebar 1,2 meter. Memiliki ruang gudang sempit dalam rumah memerlukan kreativitas dan perencanaan yang cermat untuk memastikan setiap inci ruangan digunakan dengan efisien. Menggunakan rak vertikal, laci tarik, dan kotak penyimpanan transparan adalah cara efektif untuk mengoptimalkan ruang sempit tersebut. Penting juga untuk mengkategorikan barang berdasarkan fungsi dan frekuensi penggunaannya, serta menggunakan label untuk memudahkan identifikasi. Menjaga gudang tetap rapi dengan pembersihan dan pengurangan barang secara berkala akan mencegah penumpukan barang yang tidak perlu. Dengan desain yang tepat, ruang gudang sempit ini bisa menjadi solusi penyimpanan yang praktis dan membantu menjaga keteraturan dalam rumah. Lanjut kita ke kamar tidur ketiga dengan ukuran ruang panjang 4 meter, lebar 1,7 sampai 2,7 meter, serta tinggi ruangan 2,5 meter. Kamar tidur ketiga yang terletak di lantai 2 menawarkan kenyamanan dan pemandangan yang menakjubkan. Dengan jendela besar yang menghadap ke halaman belakang serta cahaya alami dengan mudah masuk akan menciptakan suasana yang cerah dan menyegarkan. Dinding kamar dicat dengan warna lembut yang menyenangkan. Sementara lantai motif kayu memberikan kesan yang hangat dan alami. Tempat tidur single size yang empuk ditempatkan di sudut ruangan, dilengkapi dengan bantal dan selimut yang nyaman. Di salah satu sudut terdapat meja belajar yang rapi dengan kursi ergonomis dan sangat ideal untuk bekerja atau belajar. Lemari pakaian besar dengan pintu cermin menawarkan ruang penyimpanan yang cukup, sehingga menjaga kamar tetap rapi dan terorganisir. Beberapa dekorasi seperti lukisan dinding dan lampu meja memberikan sentuhan personal dan membuat ruangan terasa lebih hidup. Kamar ini merupakan tempat yang sempurna untuk bersantai dan menikmati waktu pribadi. Pada kamar tidur kedua ini terdapat sebuah balkon yang berukuran panjang 1,7 meter serta lebar 1,2 meter. Balkon ini terletak tepat di luar pintu geser kaca yang besar, sehingga memungkinkan penghuni kamar untuk dengan mudah mengakses udara segar dan menikmati pemandangan luar. Pada balkon ini terdapat kursi nyaman dan meja kecil, ideal untuk menikmati secangkir kopi di pagi hari atau membaca buku di sore hari. Tanaman hias dalam pot-pot cantik menambahkan suasana hijau dan menyegarkan. Sementara pagar balkon yang elegan memastikan keamanan tanpa mengurangi keindahan pemandangan. Dengan balkon ini, kamar tidur di lantai 2 tidak hanya menjadi tempat untuk beristirahat, tetapi juga ruang tambahan untuk menikmati alam dan ketenangan. Terima kasih telah menonton video desain rumah minimalis yang berdiri di atas lahan lebar 6 meter serta panjang 12 meter. Saya harap Anda mendapatkan inspirasi dan ide-ide baru untuk menciptakan ruang yang fungsional, estetis, dan nyaman. Jika Anda menyukai konten ini, jangan lupa untuk memberikan like, subscribe, dan nyalakan notifikasi agar Anda tidak ketinggalan video-video terbaru lainnya. Dan jangan ragu untuk meninggalkan komentar di bawah jika Anda memiliki pertanyaan atau ingin berbagi ide desain Anda sendiri. Terima kasih sekali lagi dan sampai jumpa di video berikutnya.